Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pembelajar bahasa Arab yang semoga Allah Ta'ala mudahkan urusannya. Pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan ke-26, kita akan memasuki isim marfu berikutnya, yaitu isim marfu yang ketiga, yaitu mubtada. Isim marfu yang ketiga, yaitu mubtada. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah sampaikan bahwasannya isim marfu ada berapa? Ada 7. Yang pertama adalah fa'il, pelaku. Yang kedua adalah naibul fa'il, pengganti dari pelaku. Yang ketiga adalah mubtada. Yang keempat adalah khobar. Yang kelima adalah isim kana, yang keenam adalah khobar inna, dan yang ketujuh adalah tawabi. Kita sudah pelajari 2 di antaranya. Yang pertama yaitu fa'il. Apa itu fa'il? Masih ingat? Fa'il adalah pelaku. Fa'il adalah pelaku atau subjek. Kalau kita membaca Al-Quran, atau membaca hadis, atau membaca kitab-kitab para ulama, kita mendapati kalimat tersebut adalah sebagai pelaku, maka itu disebut dengan apa? Fa'il, dan pasti marfu. Dan pasti marfu karena fa'il termasuk isim-isim marfu. Contohnya qalan nabiyyu, nabi bersabda. Siapa yang bersabda? Nabi. Maka nabi di sini sebagai fa'il marfu dengan dhammah. Qalan nabiyyu. Contoh yang lain, qalat Aisyatu, ja'al muslimuna, qad sami'allahu, dan seterusnya. Yang kedua, yang telah kita pelajari adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Naibul fa'il adalah pengganti fa'il yang jatuh setelah kata kerja pasif. Yang jatuh setelah kata kerja pasif. Contohnya, kutiba darsu, pelajaran ditulis. Nah, pelajaran di sini jatuh setelah kata kerja pasif, kutiba, dan dia menggantikan fa'il, maka disebut dengan naibul fa'il. Maka kutiba darsu, ad-darsu di sini rofa. Kenapa rofa? Karena dia naibul fa'il, rofanya dengan dhammah. Kutiba darsu, ad-darsu naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya kita buang. Mungkin asalnya kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran. Muhammadnya kita singkirkan. Maka ad-dars yang tadinya objek menggantikan posisi pelaku, menggantikan posisi fa'il. Maka disebut dengan naibul fa'il. Inilah 2 yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah fa'il, yang kedua adalah naibul fa'il. Sekarang kita akan pelajari yang ketiga, yaitu mubtada. Apa itu mubtada dan apa saja pembagiannya? Inilah kita akan pelajari pada pertemuan ke-26 ini. Kita perhatikan di sini. Isim-isim marfu ada 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, tawabi. Ini harus dihafal. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas fa'il. Kita juga sudah selesai membahas naibul fa'il. Sekarang kita akan membahas mubtada. Pembahasan kita terkait mubtada terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengertiannya. Apa itu mubtada? Yang kedua, pembagiannya. Mubtada terbagi menjadi berapa? Yang pertama, pengertiannya. Tentunya banyak kalau kita baca kitab, baca buku-buku tentang nahwu, pengertian mubtada. Namun, pengertian yang ringkas dan mudah untuk kita praktekkan, wallahu a'lam, adalah pengertian yang ada di sini. Mubtada adalah isim ma'rifah. Adalah isim ma'rifah di awal kalimat. Jadi ada 2 poin. Mubtada itu adalah isimnya ma'rifah. Dia berada di awal kalimat. Saya ulang. Mubtada itu yang pertama ma'rifah. Yang kedua berada di awal kalimat. Isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Isimnya sudah jelas. Lawan katanya apa? Nakirah. Isim ma'rifah apa aja Ustaz? Isim ma'rifah banyak. Di antara isim ma'rifah adalah, lihat di sini. Isim ma'rifah di antaranya adalah
isim domir. Isim ma'rifah adalah isim domir, kata ganti. Huwa hum, hiya hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini isim ma'rifah. Domir itu termasuk isim ma'rifah. Saya ulang, domir termasuk isim ma'rifah. Yang kedua, isim yang diawali alif lam. Jadi kalau ada isim, depannya ada alif lamnya, maka disebut dengan ma'rifah. Jadi kalau ada isim, depannya ada alif lamnya, disebut dengan ma'rifah. Tapi kalau ada isim, sebelumnya ada alifnya, alif lamnya, maka disebut dengan nakirah. Tidak disebut dengan ma'rifah. Yang ketiga, nama orang. Ini juga ma'rifah. Muhammad, Ali, Sulaiman, Umar, Hudzaifah, dan seterusnya. Semua nama orang itu ma'rifah. Ini diantara contoh isim-isim ma'rifah. Di sana ada isim isyarah dan seterusnya. Namun saya sebutkan 3 saja di sini. Yang pertama apa isim ma'rifah? Domir. Yang kedua apa? Diawali alif lam. Dan yang ketiga adalah nama orang. Jadi kalau ada isim ma'rifah ini, kok berada di awal kalimat, maka disebut dengan apa? Mubtada. Dan susunannya menjadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan isim. Kita lihat contohnya. Al-ilmu nafi'un. Lihat kata al-ilmu. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Karena ada apanya? Ada alif lamnya. Kata ilm diawali alif lam. Maka dia ma'rifah. Isim ma'rifah di awal kalimat. Maka disebut dengan mubtada. Isim ma'rifah di awal kalimat. Al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un, al-ilmu sebagai apa? Mubtada. Sedangkan nafi'un sebagai khobar. Nanti kita akan bahas pada isim rofa yang keempat, yaitu khobar. Namun fokus kita pada ini dulu. Mubtada adalah isim ma'rifah di awal kalimat. Contoh kedua, al-waladani mujtahidani. 2 anak itu semangat. Al-waladani, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, karena diawali alif lam. Nah, isim ma'rifah yang berada di awal kalimat disebut dengan mubtada. Isim ma'rifah yang ada di awal kalimat disebut dengan ma'rifah. Maaf, disebut dengan mubtada. Ustaz, berarti dia marfu? Iya, marfu. Sebagaimana al-ilmu juga marfu. Kenapa al-ilmu marfu? Al-ilmu marfu karena dia mubtada. Di antara isim-isim marfu adalah mubtada. Saya ulang. Al-ilmu kenapa marfu? Apakah fa'il? Apakah naibul fa'il? Bukan. Dia marfu karena dia apa? Mubtada. Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya dhammah. Betul. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Berikutnya, al-waladani mujtahidani. Al-waladani mubtada. Kenapa mubtada? Isim ma'rifah di awal kalimat. Karena dia mubtada, berarti dia marfu. Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya alif. Kenapa alif? Karena dia isim musannah. Karena dia isim musannah. Contoh berikutnya. As-sabburatu nadhifatun. As-sabburatu nadhifatun. Papan tulis itu bersih. Papan tulis itu bersih. As-sabburatu nadhifatun. Papan tulis itu bersih. Kata as-sabburatu, lihat ada alif lamnya. Berarti isim ma'rifah. Di awal atau di tengah? Di awal. Karena as-sabburatu isim ma'rifah di awal kalimat, maka disebut dengan mubtada. Apa tanda rofaknya? Dhammah karena isim rofa. Contoh berikutnya. Al-muslimuna mujtahiduna. Al-muslimuna. Alif lam. Berarti apa? Ma'rifah. Di awal di tengah? Di awal kalimat. Berarti al-muslimuna mubtada. Al-muslimuna mubtada. Mubtada berarti rofa. Tanda rofaknya apa? Wawu. Betul. Kenapa wawu? Karena dia jamak mudzakkar salim. Karena dia jamak mudzakkar salim. Saya senantiasa ingatkan, dihafal
tanda-tanda i'rab. Isim mufrad, dhammah, fathah, kasrah, isim musanna, alif, ya, ya, dan seterusnya. Jadi intinya, mubtada adalah isim ma'rifah. Di antara isim ma'rifah adalah isim yang diawali alif lam, nama orang, dhamir, dan seterusnya. Isim ma'rifah, mubtada adalah isim ma'rifah yang berada di awal kalimat. Jadi kalau kita mendapati ada isim ma'rifah di awal kalimat, pasti dia mubtada. Dan dia hukumnya atau i'rabnya marfu. I'rabnya apa? Marfu. Sekarang kita lihat pembagiannya. Pembagian mubtada. Mubtada terbagi menjadi dua. Ada zahir, ada dhamir. Sama seperti fa'il, naibul fa'il. Ada yang zahir, ada yang dhamir, kata ganti. Ada yang bukan kata ganti. Karena di sini al-ilmu nafi'un. Mana mubtadanya? Ini al-ilmu. Kenapa? Isim ma'rifah ada alif lamnya di awal. Ini disebut dengan mubtada. Mubtadanya dhamir atau dhahir? Dhahir, karena dia bukan dhamir. Apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya dhammah. Ini nanti khobar. Allahu sami'un. Allah itu maha mendengar. Allah isim ma'rifah di awal kalimat. Ada alif lamnya di awal kalimat. Maka disebut dengan apa? Mubtada. Mubtadanya apa? Dhahir. Mubtadanya dhahir. Sekarang kita lihat mubtada yang dhamir. Contohnya, huwa ghaniyun. Pertanyaannya, huwa ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Lihat, isim ma'rifah diantaranya apa? Dhamir. Huwa dhamir. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah di awal kalimat. Disebut dengan mubtada. Mubtada. Berarti dia rofa. Dia dalam kedudukan rofa. Hanya saja karena dia mabni, maka dia tidak berubah. Dia tidak punya tanda rofa. Karena dia mabni. Tapi kata huwa ini dalam kedudukan rofa. Sebagai apa? Mubtada. Contoh berikutnya, anta huwa ghaniyun, artinya dia adalah orang kaya. Anta nasyitun, kamu adalah orang yang semangat. Kamu adalah orang yang semangat. Lihat kata anta. Isim ma'rifah di awal kalimat. Berarti dia disebut apa? Mubtada. Hanya saja mubtadanya dhamir. Saya ulang, mubtada itu bisa dhahir, al-ilmu, Allahu, ini semuanya al-ilmu, al-waladani, as-saburatu, al-muslimuna. Mubtada juga bisa dhamir. Huwa waniyun, anta nasyitun, antuma nasyitani, anti jamilatun, dan seterusnya. Ini mubtada dhamir. Jadi saya ulang, apa itu mubtada? Isim ma'rifah di awal kalimat. Bentuknya bisa jadi dhahir, bisa jadi dhamir. Sekarang kita masuki ke latihan. Kita akan tentukan mana itu mubtada. Ingat apa itu mubtada? Isim ma'rifah di awal kalimat. Contoh yang pertama. Al-bakhilu mazmumun. Orang yang bakhil itu tercela. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah kata al-bakhil. Kenapa mubtada? Karena isim ma'rifah, lihat ada alif lamnya, di awal kalimat. Karena dia adalah isim ma'rifah di awal kalimat, maka disebut dengan apa? Mubtada. Dan mubtada itu rofa. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya dengan dhammah. Jadi bacanya al-bakhilu mazmumun. Bukan al-bakhila, bukan al-bakhili, tapi al-bakhilu. Contoh berikutnya, yang kedua. Al-auladu mujtahiduna. Al-auladu mujtahiduna. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah al-aulad. Kenapa al-aulad disebut mubtada? Karena isim ma'rifah di awal kalimat. Al-aulad isim ma'rifah di awal kalimat. Kenapa ma'rifah? Ada alif lamnya. Apa tanda rofaknya? Apa? Tanda rofaknya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Jamak taksir. Waladun itu jamaknya al-aulad. Jadi tanda rofaknya adalah dhammah. Contohnya lagi yang ketiga. Alhamdulillah. Mana mubtadanya? Alhamdulillah.
Kenapa alhamdu mubtada? Alhamdu mubtada karena diawali dengan alif lam. Alhamdu mubtada karena alhamdu adalah ma'rifah. Lihat, diawali alif lam. Maka dia mubtada. Tanda rofaknya adalah dhammah. Contoh berikutnya adalah Allahu yastahzi'u bihim. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah kata Allah. Allah di sini kedudukannya sebagai mubtada. Kenapa? Lagi-lagi isim ma'rifah berada di awal kalimat. Jadi mubtada diulang-ulang terus, diingat-ingat terus, mubtada adalah isim ma'rifah di awal kalimat. Contoh berikutnya, hum muslimuna. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah kata hum. Kenapa hum mubtada? Karena isim ma'rifah di awal kalimat. Hum ma'rifah? Ya. Karena di antara isim-isim ma'rifah adalah dhamir. Maka hum kedudukannya sebagai mubtada. Kata hum kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Ini beberapa contoh mubtada. Nanti ketika baca Al-Quran, ketika baca hadis, atau membaca buku-buku yang lain, coba diidentifikasi mana itu mubtada. Intinya isim ma'rifah di awal kalimat itu disebut dengan mubtada. Sebelum saya tutup, saya ingin berikan satu catatan. Mubtada ini disebut dengan mubtada. Ini disebut dengan khobar. Ini disebut dengan mubtada, ini disebut dengan khobar. Khobar itu senantiasa mengikuti mubtada. Kalau mubtadanya mufrad al-bakhilu, maka khobarnya mufrad madmumun. Kalau mubtadanya jamak al-auladu, maka khobarnya pun jamak mujtahidun, mujtahiduna. Jadi khobar itu mengikuti mubtada dalam jumlah dan dalam jenisnya. Kita lihat contohnya di sini. Al-ilmu mufrad mudzakkar, maka khobarnya pun mufrad mudzakkar nafi'un. Al-waladani musanna mudzakkar, maka khobarnya pun musanna mudzakkar mujtahidani dan seterusnya. Intinya seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Khobar itu senantiasa mengikuti apa? Mubtada dalam jenis dan dalam apa? Jumlahnya. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tolong seperti biasa apa yang ada buat tulis ditulis di buku tulis, kemudian didengarkan pada videonya berkali-kali agar semakin paham. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.